teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang IRV-nya sekolah ya, yang kita buat menggunakan PHP RAD dan database MySQL ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat hak akses dan menu utama ya dari aplikasi IRV sekolah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses pembuatan tabel dulu ya. Kita aktifkan dulu PHP RAD-nya ya. Kita aktifkan, kita pilih page, lalu kita pilih manage database table, lalu kita klik add table. Lalu kita buat di sini adalah tabel siswa ya, yang terdiri dari ID siswa, lalu NIS ya, varchar 20 ya, lalu NISN ya, nomor induk siswa nasional itu juga 20 ya. Lalu kita buatkan nama lengkap. Nama lengkap saya isi kurang lebih 70 ya. Lalu jenis kelamin saya isi 15 ya, yaitu laki-laki atau perempuan, atau sebenarnya L atau P gitu ya, terserah nanti mau yang seperti apa. Tempat lahir ya 50 ya, tempat lahir yaitu varchar 50 ya. Lalu tanggal lahir yaitu date ya. Lalu alamat kita menggunakan teks ya supaya panjang tulisannya. Lalu kita pilih agama ya, saya isi 20 ya. Lalu kita isi lagi status ya, status mahasiswa ya. Status mahasiswa ini aktif atau tidak aktif kasih gitu ya, atau aktif tidak aktif, lulus atau pindah gitu ya. Mungkin 15 cukup ya. Lalu berikutnya tanggal masuk ya, tanggal masuk ya, tanggal masuk kita bikin di sini date ya. Oke ya, mungkin ini dulu ya untuk tabel siswanya. Nanti bisa kita tambahkan lagi yang belum ada, kayaknya nomor telepon ya gitu ya, nomor telepon mungkin belum ada ini ya, atau nomor HP ya, nomor HP, foto dan sebagainya. Mungkin kita tambahkan aja nomor HP ya, nomor HP-nya ya. Ini kira-kira 15 ya. Oke ya, nanti bisa kita tambahkan seiring waktu ya. Lalu di sini ada tabel jenis kelamin ya, ini pilihan dan status mahasiswa. Nah, nanti mungkin ini tidak usah pilihan, tapi ini lebih kepada milih langsung gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung satu-satu dulu ya. Kita buatkan tabel siswa dulu, kita save ya. Lalu kita perbaiki dulu di sini terkait formnya ya. Nah, ini formnya kita ininya kita perbaiki ya, nama labelnya ya, ID siswa ya. Nah, ini biasanya ID itu nggak ditampilkan ya, jadi dia tidak usah ditampilkan. NIS ya, NISN nama lengkap kita kasih spasi ya. Lalu jenis kelamin juga kita kasih spasi ya. Lalu tempat lahir juga kita kasih spasi ya. Lalu tanggal lahir ya, kita rapikan dulu label-labelnya ya. Status mahasiswa ya, lalu tanggal masuk ya, lalu nomor HP ya, gitu ya. Nah, setelah ini selesai kita simpan,
Lalu apa saja mau ditampilkan ya, misalkan yang ditampilkan alamat tidak perlu ya, agama juga tidak perlu ya, tanggal lahir juga nggak perlu ya, tempat lahir juga nggak perlu ya. Mungkin jenis kelamin mission boleh lah ya, tanggal masuk boleh. Kita simpan dulu ya, review, kita lihat hasilnya. View ya, kita lihat hasilnya ya, kita login dulu, refresh ya, masuk admin. Nah ini belum masuk ya, lupa saya, di sini ditambahkan menunya ya. Untuk siswa ini akan saya masukkan ke manajemen siswa ya, sini ya. Nah ini kita masukkan ke sini. Oke, di sini ada siswa, kita tulis aja mungkin user kali ya. User itu kalau siswa berarti nambah ini ya. Oke, kita simpan ya. Lalu mungkin kita selesaikan dulu biar langsung ya. View kita perbaiki dulu di sini ya. ID siswa, labelnya biar kita samakan dulu. Mission, nama lengkap ya, perbaiki dulu. Lalu jenis kelamin ya, jenis kelamin kita perbaiki dulu ya. Tempat lahir, tanggal lahir ya, tanggal lahir, lalu alamat, agama, status mahasiswa ya, lalu tanggal masuk ya, dan nomor HP ya, nomor HP gitu ya, kita simpan. Nah terus kita buatkan yang input datanya ya. NIS diinput, listen diinput, nama lengkap juga kita perbaiki dulu labelnya ya, biar rapih ya label. Jenis kelamin, nah ini jenis kelamin itu adalah pilihan ya. Saya coba akan pilih dulu ke sana, dipilih menjadi select ya. Di sini di data raw source-nya kita pilih enter data ya. Enter value, ini bisa jadi L dan P gitu ya, mungkin begitu saja ya. Oke, lalu untuk tempat lahir kita perbaiki juga ya. Terus tanggal lahir juga kita perbaiki ya labelnya. Terus alamat, agama, nah, agama juga ini pilihan ya, kita pilih select ya. Kita pilih di sini adalah agamanya pilihan ya, tanpa ada database-nya. Agama Buddha ya, Hindu, Islam, Kristen ya, sama lainnya gitu ya, di luar daripada agama ini ya. Kita klik OK. Lalu status masuk, nah ini mahasiswa, status mahasiswa ya, bukan status masuk. Status mahasiswa ini adalah pilihan juga ya. Apakah status mahasiswa ini, kita pilih enter value ya, yaitu mahasiswa aktif ya, terus tidak aktif, terus lulus ya, sudah lulus, atau mahasiswa pindah. Oke ya, ada 4 ya, kita klik OK. Lalu tanggal masuk ya, ini diperbaiki. Lalu di sini nomor HP ya, nomor HP ya. Oke, kita simpan, lalu kita view ya. Oke, kita lihat di sini di browser ya, refresh ya. Nah di sini kita lihat di manajemen siswa ya. Nah ini nggak keluar ya, karena aksesnya kayaknya lupa nih, kita perbaiki dulu ya. Ini kita close dulu nih, ini di close. Di sini kita buka dulu role and permission. Nah di sini kayaknya belum ya, data siswa ya. Nah ini klik OK, simpan, di refresh ya, atau di preview. Kita lihat hasilnya, di refresh lagi browsernya, kita buka manajemen siswa. Nah ini ada siswanya, kita klik ya. Nah di sini misalnya saya ambil contoh satu ya, add new 0 atau 121301. Misalnya misalkan ini ya, namanya
Helmawan, laki-laki ya, Jakarta, tanggal ini contoh saja ya, ini Bekasi, agamanya Islam, statusnya aktif, tanggal masuknya hari ini, contoh saja ya, sama nomor handphonenya ya. Kalau sudah klik submit, ini sudah masuk ya, ini sudah terlihat ya statusnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini mungkin tanggal masuk atau mana yang tidak perlu ini kita masukkan saja ya, yang tidak perlu. Mungkin nomor telepon perlu ya. Nah, ini jenis kelamin saya rasa nggak perlu lah ya. Kita klik lagi di sini, jenis kelaminnya dinonaktifkan saja. Simpan, preview ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kan preview. Oke, kita lihat di browser ya, refresh. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jenis kelaminnya tidak ada ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini tabel untuk data siswa sudah oke, nggak ada masalah ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke tabel kelas ya. Nah, kelas ini biasanya ada di proses akademik ya, biasanya kalau kelas itu. Mungkin nanti kita bisa buatkan tabel kelas ya, yang kita simpan nanti di tabel akademik mungkin ya, kira-kira seperti itu, atau mungkin di administrasi atau di master ya, tergantung nanti kita akan buatkan di mana posisinya. Yang penting sekarang kita buatkan dulu adalah tabel untuk kelasnya dulu ya, kita buat dulu ya. Klik Paperad ya, lalu kita klik page ya, lalu kita klik table. Di sini kita tambahkan kelas ya, kelas, kita bikin ID kelas, lalu kita bikin nama kelas, lalu kita buat tingkat ya, kita buat lagi jurusan ya, lalu kita buat wali kelas. Oke ya, setelah wali kelas kita buatkan dulu di sini ID kelasnya, nama kelasnya kita bikin 10 cukup ya, nama kelas 10. Tingkat itu kita bikin tingkat 1, tingkat 2 berarti integer ya. Untuk jurusan itu kita bikin 50 ya, dan untuk wali kelas kita kasih nama 70 ya, namanya ya, nama wali kelasnya. Oke, kita simpan, lalu kita masukkan ya, kita masukkan ke kelas ini, kita masuk di akademik saja ya, kelas kita masukkan ke akademik ya, kita masukkan di akademik. Oke, kita kasih thumbnailnya ya, kelas ya, bebas ya, apa saja yang penting bisa kita jadikan thumbnail ya, apa saja ini tidak wajib. Lalu setelah ini kita oke, kita roll ya, kita refresh di sini ya, administratornya kita oke, lalu kita save ya. Ini kita perbaiki dulu di sini di tabel kelas ya. Nah, ini kita tampilkan semua ya, atau ini ID kelasnya tidak usah ya. Nah, ini kita perbaiki untuk label-labelnya ya, biar rapi. Labelnya kita perbaiki ya, ID kelas ya. Begitu juga di view ya, view kita perbaiki label-labelnya, nama kelas ya, termasuk juru wali kelas ini ya, karena kalau satu kata ini biasanya sudah rapi ya. Oke, lalu kita add nama kelas ya, ini di input ya, tidak ada pilihan tingkat, jurusan, wali kelas ya. Oke ya, kita simpan, lalu kita view, kita lihat hasilnya.
refresh. Nah ini di akademik ya kelas ini. Nah seperti ini kita misalkan bikin nama kelas ya, kelas A ya, kelas A1 tingkat 1 ya, jurusan biologi, dan wali kelasnya Ibu Lina Kurniawati ya, Kurniawati. Submit. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, untuk kelas sudah kita buatkan ya, dan kita sudah buatkan untuk siswa ya, seperti ini. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan lagi ke tabel berikutnya ya. Kita akan coba lanjutkan ke tabel berikutnya ya, yaitu untuk tabel siswa kelas ya. Siswa kelas artinya siswa ini kelas berapa gitu, nanti dimasukkan ke dalam sebuah transaksi ya. Oke, kita coba buat ya, kita masukkan ya, tambahkan lagi sebuah tabel ya. Manage tabel ya, kita buat satu tabel lagi, namanya tabel siswa kelas ya. Di sini ditulis ID siswa kelas, lalu di sini ID siswa ya, sama ID kelas dan tahun ajaran ya, tahun ajaran. Nah tahun ajaran ini biasanya 2024 atau 2025 gitu ya, mungkin saya bikin 25 cukup ya. Ini adalah integer korelasi ya, ini integer korelasi dari tabel siswa dan tabel kelas. Oke, setelah ini selesai kita buatkan save ya. Nah tahun ajaran ini sepertinya harus kita buatkan ya, tahun ajaran ya, atau mungkin nanti ya tahun ajaran kita buatkan tabel lagi ya, tabel tahun ajaran ya, tahun ajaran ya. Di sini nanti ID tahun ajaran sama nama tahun ajaran. Oke, ini mungkin 25 ya, kita save ya. Nah di sini kita tambahkan tahun ajaran ini, kita masukkan di tahun ajaran ya, sama kelas kita masukkan di akademik ya, geser ke atas ya, tahun ajaran masukin di akademik ya. Kita rapikan dulu di sini tahun ajaran ini besar ya, lalu kita pilih di sini tahun ajaran ini bebas ya, atau bisa saja mungkin ini ya tahun ajaran. Lalu untuk siswa kelas ya, ini daftar siswa ya. Nah ini bisa kita masukkan ke akademik juga ya, siswa kelas ya, siswa kelas ya. Oke, kita masukkan di sini ini ya. Oke, lalu kita buka rule-nya ya, aktifkan semua ya. Oke ya, lalu kita cek satu-satu tahun ajaran ya. Ini tahun ajarannya nggak kita tampilkan ya, ID tahun ajaran, tahun ajaran. Lalu di sini adalah tahun ajaran. Untuk view-nya juga sama ya, tahun ajaran kita perbaiki dan kita bikin di sini tahun ajaran ya. Untuk N-nya juga sama ya, kita bikin tahun ajaran ya. Dan kita buat juga di sini ID tahun ajaran ya. Ini dinonaktifkan untuk proses input ya, karena auto number ya. Oke, kita simpan ya, lalu kita selesaikan siswa kelas ya, kita cek juga di sini
ID ya, ID siswa kelas ini biasanya tidak diaktifkan ya, karena auto number ya, siswa kelas ya, auto number. Lalu ID siswa ya, ini kita bikin siswa aja ya, karena ini korelasi dari tabel siswa ya. Begitu juga ini ID kelas, kita korelasi ke kelas saja ya. Dan tahun ajaran ini adalah pilihan ya. Oke, lalu kita buatkan di view-nya sama ya, kita perbaiki dulu ininya apa namanya, kelasnya ya, ID kelas atau ID siswa ya, nanti siswa, kelas berarti kelas ya, dan tahun ajaran berarti ini adalah pilihan ya, tahun ajaran. Oke, lalu untuk inputnya ya, di sini kita isi adalah ID siswa itu dengan pilihan ya. Sini kita pilihkan, arahkan ke select ya, pilih siswa di sini ya, tabel siswa, value-nya adalah ID siswa, labelnya adalah nama siswa ya, nama lengkap, diurut berdasarkan nama lengkap siswa ya. Lalu untuk ID kelas juga kita buatkan namanya kelas ya. Di sini juga pilihan ya, ID kelas ini pilihan. Lalu ini diarahkan ke kelas ya, ke kelas ya. Di sini ada tabel, namanya tabel kelas. Di sini ID kelas yang dimasukkan adalah nama kelas ya, nama kelas diurut berdasarkan nama kelas ya. Itu ya. Oke, nama kelas ya, diurut berdasarkan nama kelas ya, ID kelas, nama kelas. Oke, kita simpan. Oke, lalu kita save, review ya, kita lihat hasilnya, refresh ya, kita lihat di sini ada tabel tahun ajaran, kita isi ya, tahun ajaran 2024 ya, garis miring 2025 ya. Begitu juga tahun ajaran 2025 garis miring 2026 gitu ya. Oke, nah ini juga harus dirapikan di tahun ajaran ya, tahun ajaran. Berarti kita masuk ke page ya, lalu kita pilih di sini adalah tahun ajaran ya. Nah ini tahun ajaran list header. Nah ini kita perbaiki nih biar rapi ya, ini menyangkut masalah labelnya ya, supaya rapi saja. Nah, tahun ajaran nih ya, begitu. Lalu di tabel view-nya juga sama ya, kita perbaiki labelnya ya. Lalu di tabel add-nya juga sama ya, supaya rapi, tahun ajaran. Dan juga di tabel edit ya, kita rapikan di sini labelnya ya. Nah kita simpan, kita preview ya. Lalu kita lihat tadi ya hasilnya ini. Ini kita tes dulu ya, akademik tahun ajaran. Nah ini sudah berubah ya, baik dengan input, edit atau view ya, sudah berubah ya. Nah sekarang kita tes di tabel siswa ya. Nah ini ya, ini juga kita isi aja